عرفت الهوى مذ عرفت هواك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عاداك وأغلقت قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir nama Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu karena asal Al-Faqir adalah dari Provinsi Banten. Provinsi Banten, Al-Bantani. Kaitannya dengan pimpinan Markaz Al-Jailani Center adalah sebuah perwakilan daripada Istanbul, Turki, di mana ada seorang keturunan daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bernama Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani. Beliau telah membentuk satu lembaga kajian, riset terhadap manuskrip karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana telah dijumpai beberapa manuskrip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang hilang dan didapatkan di perpustakaan Eropa, bahkan di dalam kanisah, di dalam gereja mereka. Maka beliau selama 30 tahun meneliti manuskrip tersebut. Rupanya terlampau banyak sangat manuskrip Islam yang masih tersimpan di tangan kafir di barat, di Eropa. Tersimpan rapi, terjaga, terpelihara di dalam perpustakaan mereka. Dan Syekh Dr. Muhammad Fadil telah mendapatkan 100 nama karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian memperoleh 48 manuskrip, namun yang terbaca 24 manuskrip. Dari 24 manuskrip beliau sudah mencetak 14, tinggal 10 manuskrip. Maka atas dasar itu lembaga ini dinamakan Markaz Al-Jilani Center, karena permulaan penelitian dilakukan untuk karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka Al-Jailani Center. Kebetulan Dr. Muhammad Fadil ini pun cucu yang ke-25 daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun sebetulnya Markaz Al-Jailani Center ini bukan hanya meneliti manuskrip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mencetak serta menyebarkannya ke seluruh dunia Islam, namun di tengah-tengah penelitiannya terhadap manuskrip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang hilang, rupanya telah didapatkan 40.000 lebih manuskrip Islam di tangan kafir. Dan salinan daripada manuskrip berjumlah 40.000 lebih itu diambil oleh Dr. Muhammad Fadil dan kemudian disimpan di Markaz Al-Jailani Center. Dan konsentrasi lembaga Al-Jailani Center ini oleh Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani konsentrasi kepada atau fokus kepada kitab tasawuf, manuskrip tasawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, oleh Ahlul Bait dan oleh ulama-ulama lain. Di samping
Di tengah-tengah penelitian itu juga diperoleh hadis, fikih, tafsir, sehingga berjumlah 40.000 tersebut. Dan beliau meyakini bahwa di antara 40.000 manuskrip itu lebih daripada 20.000 manuskrip yang belum pernah terbit selama ini. Adapun bakinya banyak yang kitab itu sudah terbit sebetulnya. Ada yang memang masih terbit hingga hari ini, ada yang hanya pernah terbit di 100 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas, 200 tahun yang lepas. Kemudian tak ada siapa dari para ulama dan para penerbit yang memperhatikan turas-turas Islam. Nah, maka untuk memudahkan penyebaran kitab-kitab yang diterbitkan oleh Al-Jailani Center, Dr. Muhammad Fadil meminta Al-Faqir untuk menjadi pengurusi utama se-Asia Tenggara, meskipun pejabatnya berada di Indonesia, yaitu di Jakarta, untuk menolong, membantu menyebarkan, menerbitkan, bahkan mengajarkan, ya, membacakan kitab ini, menjelaskan, ya, terutama kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak yang bekerja bersama Al-Faqir untuk menolong khidmat ini, baik di Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia, di Bangi, misalnya ada Insinyur alias Hashim. Dia buka kedai dengan nama Nur Muhammadi di bawah markas Al-Jilani Center di Bangi. Itu kedai buku lah, kedai buku kita di bawah markas Al-Jilani Center Nur Muhammadi. Di Indonesia, di Jakarta memang markas Al-Jilani Center sekali dengan kedai buku itu juga, dan di atasnya satu majelis untuk memberikan daurah-daurah, penerangan-penerangan terhadap karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain-lain, serta perjalanan kronologis penelitian tersebut. Al-Faqir hanyalah khadim, hanya pembantu saja, penolong kepada Dr. Muhammad Fadil Jilani untuk memudahkan penerbitan, penyebaran, dan pengajaran yang ada di Asia Tenggara, di Nusantara ini. Dan salah satu pertolongan markas Al-Jilani Center Asia Tenggara di Indonesia, selain menolong untuk menyebarkan kitab-kitab yang diterbitkan oleh Al-Jilani Center Istanbul, Turki, Al-Jilani Center Asia Tenggara ini menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab itu kepada bahasa Melayu dan Indonesia. Kami membuat satu tim untuk melakukan terjemah, edit, ya, dan kita mengambil 2 orang terjemah freelance dari Indonesia. Kemudian ketika naik kepada pengeditan, kita mengambil editor daripada Malaysia dan Indonesia, sehingga penerjemahan ini dapat menjadi bahasa tengah yang boleh dibaca dan dipahami oleh orang Melayu di Indonesia dan juga Melayu di Malaysia dan Nusantara. Kitab yang baru kami terjemah, kami prioritaskan tafsir Al-Jilani. Karena tafsir Al-Jilani ini 6 jilid Arabnya, dan sudah kami buat perkiraan, ya, perancangan bahwa terjemahnya akan menjadi 12 jilid. Sebelum ini kami sudah menerbitkan 2 jilid, tetapi rupanya ada kesalahan teknikal bahwa
menerbitkan dua jilid itu akan banyak mengalami kesusahan, terutama dalam penerbitan dan juga distribusi ya, ke seluruh tempat, memakan masa, energi yang banyak. Akhirnya kami telah menetapkan bahwa tidak akan menerbitkan dalam bentuk dua jilid, tetapi menunggu hingga 12 jilid siap baru akan diterbitkan. Sebetulnya buku-buku kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lain sudah siap diterjemah, sudah siap dicetak maksudnya. Tetapi karena menunggu tafsir, maka kitab-kitab lain beratur menunggu tafsir habis, baru kitab-kitab lain yang diterjemahkan. Selain tafsir, kitab yang sudah siap untuk dicetak, diterjemah, dieditor sudah siap. Hanya terus cetak, masuk cetak. Kitab Mukhtasar fi Ulumuddin, kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tidak pernah terbit sejak kita itu dirampas dalam perang salib oleh Barat dulu, hilang dalam 700 tahun. Seperti tafsir Al-Jilani pun hilang dalam 700 tahun lebih. Dan kitab Nahrul Qadiriyah. Nahrul Qadiriyah ini adalah kitab karya Dr. Muhammad Fadil, tetapi mengenai manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selain itu kitab Jala'ul Khatir, ya. Kitab Sirul Asrar yang keempat telah terbit, tetapi sudah lebih dulu diterjemahkan oleh seorang ulama di Indonesia bernama Kiai Haji Zainal Abidin. Maka itu kami evaluasi sebagai karya sebagai kerja yang diterbitkan oleh Al-Jilani Center, karena Kiai Zainal Abidin pun ahli di dalam markaz Al-Jilani Center. Maka itulah salah satu kerja daripada markaz Al-Jilani Center Asia Tenggara yang berada di Indonesia. Diharapkan dari penerbitan kitab-kitab yang dicetak oleh Al-Jilani Center di Istanbul, di mana kitab-kitab itu adalah kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tauhid, para ulama siddiqin, aulia di abad-abad yang silam yang disembunyikan di tangan kafir. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pilar atau tiang kebangkitan Islam di dunia ini dan khususnya di Nusantara kita. Saya kira hanya itu salah satu perkenalan bagian daripada Al-Jilani Center Nusantara. Markaz Al-Jilani Center yang di Jakarta ditubuhkan pada bulan Oktober tahun 2011. Sekarang 2015. Selama ini dan penerjemahan tafsir ini hampir setahun lebih, setahun setengah, karena dalam setahun 7 bulan begitu, karena tafsir ini memang mempunyai bahasa yang sangat tinggi, yang tidak perlu tergesa-gesa ya, terburu-buru untuk menerjemahkan. Setelah diterjemahkan, diedit, kemudian diedit lagi. Jadi dua kali melakukan pengeditan. Dan adapun membuka kedai sebagai pusat distribusi itu dalam 2 tahun inilah, 2014-2015 ya, baru kita boleh membuka kedai ya. Tetapi Al-Jilani Center ini bekerja sama dengan pondok-pondok di Nusantara dan pusat-pusat
pondok-pondok yang besar atau tarekat Qadiriyah misalnya, itu menjadi wakil untuk menolong penerbitan itu. Termasuk di tempat ini, di saudara Ustaz Ashraf Khan, juga beliau menolong kedainya untuk mendistribusikan kitab tafsir Al-Jilani ini, baik kitab Arabnya dan juga kitab terjemahnya. Selain daripada di Bangi yang memang kedai Al-Jilani Center, dan di tempat-tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kelebihan tafsir Al-Jilani ini, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang macam-macam tafsir. Di dalam Islam ini tafsir terbagi dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis Nabi dan atau perkataan sahabat. Atau ada ulama yang juga mengatakan bahwa tafsir bil ma'thur ini tafsir Al-Quran yang ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri. Tafsir ini betul-betul tafsir ma'thur, athar. Penafsirannya bukan dari pemahaman orang, tetapi penafsirannya dari Al-Quran itu sendiri dan dari hadis Nabi. Ada tafsir yang menghimpun tafsir bil ma'thur ini seperti tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua tafsir bir ra'i. Ra'i artinya pandangan, pendapat, yakni berdasar pemahaman dan berdasarkan akal manusia. Dia membaca tafsir lalu ditafsirkan berdasarkan pahaman dia, akal dia. Maka tafsir ini boleh dinamakan tafsir bil akli, ya, boleh juga dinamakan tafsir bir ra'i. Dan tafsir ini yang paling banyak lah. Ada tafsir ditafsirkan dengan pemahaman berdasarkan sastra Al-Quran, maka ditafsirkan sastranya, maka dinamakan tafsir balaghah, tafsir nahwu. Ada yang ulama menafsirkan berdasarkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, ya, maka dinamakan tafsir hukum, tafsir ayatul ahkam. Kalau tafsir balaghah tadi misalnya seperti tafsir Al-Kasyaf, ya, punya Syekh Az-Zamakhsyari karyanya. Adapun tafsir ayatul ahkam, banyak yang menafsirkan ini seperti Al-Imam Al-Qurtubi. Ini tafsir. Ada yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan semua bidang keilmuan, seperti tafsir Al-Kabir atau disebut tafsir Al-Fakhrur Razi. Di dalamnya penafsiran bahasa ada, balaghah ada, hukum hakam ada, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi tafsir yang disebut tafsir ahli sufi. Tafsir ahli sufi ini tidak menggunakan akal, tapi menggunakan kasyaf hati, ketersingkapan pemahaman yang mendalam terhadap hakikat yang dibuka oleh Allah kepada para kekasihnya, para auliyanya. Tafsir ini ada yang menggolongkan, artinya ada ulama yang mengklasifikasikan ke dalam tafsir bir ra'i, tetapi ramai ulama yang menolak karena tafsir ini bukan dengan akal. Sedangkan tafsir bir ra'i adalah tafsir bil akal. Sedangkan ini bukan dengan akal tetapi dengan pemahaman hati, kasyaf hati. Maka hatta di dalam tafsir Al-Mufassirun, Al-Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan tafsir sufi ini yang disebut tafsir isyari, ini bukan tafsir, ini menyalahi tafsir. Nah, bukan tafsir dan menyalahi tafsir bukan berarti tidak benar dan salah
keluar dari agama, bukan. Maksudnya menyalahi dari tafsir adalah dari tafsir birra'ai. Tafsir yang dipahami secara ilmiah, secara teoretik. Secara artinya teoretika secara teori logik. Dan orang ramai memahami dengan akal, dengan logik. Sedangkan memahami dengan hati yang kasyaf ini hanya orang-orang khusus. Maka dikatakan ini tidak termasuk kepada metodologi ilmiah, tidak termasuk kepada teori ilmiah. Maka dikeluarkan dari tafsir ini, bukan dikeluarkan dari kebenaran. Tetapi ada sebagian orang dan ulama mengatakan ini bukan tafsir dan salah. Ini mereka tidak memahami maksud daripada penggolongan atau penetapan tafsir ini secara ilmiah, secara teori. Adapun tafsir sufi itu ada dua macam. Semuanya berdasarkan kasyaf. Pertama, tafsir yang berbicara tentang hakikat Allah, ketuhanan, hakikat makhluk, hakikat penciptaan. Katakanlah tentang tauhid, tentang bagaimana memahami hakikat hidup ini, hakikat syariat ini, hakikat ciptaan ini. Hubungannya antara pencipta Al-Khaliq Allah dengan makhluk, manusia dan alam semesta. Tafsir ini disebut tafsir nazari as-sufi, tafsir teori ahli sufi dalam memahami hakikat, dalam memahami hakikat. Nah, tafsir ini adalah yang menulis tafsir ini adalah Imam Ibnu Arabi, yaitu kitab Futuhatul Makkiyah, dan termasuk kitab Tafsir Al-Jilani. Nah, tafsir Al-Jilani ini termasuk tafsir An-Nazari As-Sufi, teori ahli sufi tentang hakikat. Yang kedua, tafsir Isyari. Tafsir Isyari ini adalah tafsir yang menjelaskan tentang makna yang mendalam dari penafsiran akal biasa. Ya, artinya jika ayat ini dijelaskan menurut arti bahasanya dan konteks struktur bahasanya, tetapi tafsir Isyari ini menjelaskan makna yang mendalam dan makna daripada makna lafal itu lebih jauh lagi. Dan ini tentunya bagi mereka orang-orang yang telah disingkapkan hatinya oleh Allah menjadi lebih komprehensif, lebih dewasa, lebih hakiki dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun tafsir Al-Jilani meskipun dikatakan tafsir nazari sufi, di dalamnya juga ada tafsir Isyari. Bahkan di dalam tafsir Al-Jilani ada tafsir bil ma'thur dan ada tafsir bil ra'ai. Kalau kita katakan tafsir Al-Jilani ini seperti ensiklopedia tafsir sufi. Bahkan bukan hanya ensiklopedia tafsir sufi, semua tafsir. Namun karena dari mukadimah penafsiran setiap surah itu selalu menjelaskan tentang teori sufi terhadap pemahaman hakikat, maka tafsir ini tetap dinamakan atau digolongkan kepada tafsir nazari sufi. Nah, lalu apa kelebihan tafsir ini dari tafsir yang lain? Pertama tadi, bahwa meskipun tafsir ini digolongkan tafsir sufi nazari, tetapi di dalamnya ternyata mengandungi semua macam-macam tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir nazari pun tidak seperti tafsir Futuhatul Makkiyah yang tidak mentafsirkan seluruh ayat Al-Quran, seluruh surah Al-Quran, tetapi tafsir ini seperti tafsir bir-ra'ai dan bil ma'thur, menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surat hingga 30 juzuk.
Tetapi semua penafsiran terhadap surah-surah Al-Quran dibangun, penafsiran itu pemahaman ahli sufi terhadap hakikat dan teori-teori pemahaman sufi terhadap teori-teori penciptaan dan makrifat serta tarbiyah sufiyah. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika melihat semua ilmu keislaman berdasarkan tafsir, artinya punya dasar tafsirnya, beliau pun ingin memberikan satu dasar pemahaman hakikat berdasarkan tafsir Al-Quran. Misalnya fikih ada tafsirnya, balaghah ada tafsirnya, usul sejarah misalnya ada dalil tafsirnya. Bagaimana pemahaman ahli sufi terhadap hakikat Tuhan, hakikat penciptaan, hakikat agama ini, hakikat hubungan Allah dengan makhluk. Maka pemahaman ahli sufi yang kasyaf dari Allah pun ada tafsirnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempersembahkan tafsir sufi tentang teori-teori tersebut. Itu kelebihannya yang paling pertama, yang paling utama. Kelebihan lain, tafsir ini memulai penafsirannya, setiap Al-Quran dimulai dengan muqaddimah, pembukaan. Setiap surah yang nak ditafsirkan, dia buat Fatihatus Suratil Fatihah misalnya. Fatihatus Suratil Baqarah. Pembukaan surah Fatihah, pembukaan surah Al-Baqarah, pembukaan surah Al-Maidah, pembukaan surah An-Nisa dan seterusnya. Setiap surah yang nak ditafsirkan dibuat satu muqaddimah. Dijelaskan kandungan surah itu berdasarkan teori ahli sufi dalam memahami hakikat penciptaan yang terdapat dalam surah itu, hakikat makrifat yang terdapat dalam surah itu, hakikat syariat yang terdapat dalam surah itu, hakikat tauhid yang terdapat dalam surah itu, diungkapkan dalam muqaddimah itu. Maka jika ada 114 tafsir, 114 muqaddimah. Dan di akhir surah itu juga ditutup khatimatus surah, penutup surah, satu kesimpulan yang sempurna dari kajian satu surah itu, sehingga ada 114 penutup. Dan salah satu keunikannya lagi, bismillah pun ditafsirkan. Setiap surah diletak bismillah. Dan tafsir bismillah ini sangat munasabah dengan kandungan satu surah itu. Maka di dalam Al-Quran ada 114 tafsir, ada 114 tafsir bismillah yang berbeda. Ini yang membuat tafsir ini begitu mendalam. Dan di antara kelebihan juga, tafsir ini banyak menggunakan, karena tafsir ini adalah tafsir teori ahli sufi, banyak menggunakan ibarat atau terminologi filsafat. Orang akan memandang bahwa ini kitab filsafat, tafsir filsafat. Bukan. Hanya penggunaan terminologi saja. Tetapi kontennya, kandungannya betul-betul hasil kasyaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para aulia yang yang telah diperoleh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena ada kitab-kitab lain karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang juga berbicara tentang teori ini. Ya, sehingga tafsir ini dinyatakan setelah diteliti dan dilihat dari berbagai sisinya,
adalah betul tafsir ini tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalaupun ada istilah yang baru dalam istilah filsafat tasawuf ini menurut kajian akademiknya, namun artinya membuka kemungkinan ada muridnya yang memperbaharui tafsir ini, itu kita tidak dapat menolak. Mungkin ya, mungkin karena orang sufi ketika menulis sebuah karya memang dia kadang tak mau memberikan nama dia karena dia merasa tak patut, karena semua dari Allah, jadi dinamakan dia malu. Ini memang tidak betul, kalau secara ilmiah tak betul. Itu karya dia. Orang sufi mengatakan ini dari Allah. Jadi kalau kata ini karyakum, macam tidak beradab. Sehingga Syekh Dr. Muhammad Fadil banyak mendapatkan belas kitab tanpa nama, manuskrip. Dan itu kitab tentang hakikat ini. Tak ada nama. Jadi tak dicetaklah, karena kitab mesti ada nama, karena nanti orang mengkaji, karena kaji si pengarangnya. Nah, itu salah satu kelebihan tafsir ini. Ramai ulama yang meragukan tafsir ini adalah tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alasannya hanya terdapat di dalamnya terminologi baru yang belum berkembang di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi kami telah membuat kesimpulan mungkin diperbaharui oleh muridnya, tetapi sistemnya, uslubnya, dan kandungannya tidak dirubah oleh mereka. Hanya terminologinya saja. Ya. Itu sementara yang dapat dijelaskan kelebihan-kelebihan tafsir Al-Jilani yang paling besar lah, yang paling menonjol. Saya kira demikian. Dalam waktu lain mungkin boleh kita jelaskan semula, insya Allah. Terima kasih.